sebuah benda tajam, ditempa dari besi, baja, dan nikel. Bagi sebagian orang, ini hanyalah senjata tradisional yang eksotis. Namun bagi masyarakat Jawa, keris bukan sekadar senjata. Ia adalah piandel, simbol keyakinan, simbol kehormatan, dan bagi sebagian orang, simbol kekuatan yang tak terlihat. Namun di masa sekarang muncul satu pertanyaan. Apakah hanya keris kuno yang sakti? Ataukah keris yang dibuat di zaman modern sebenarnya memiliki kekuatan yang sama? Ketika orang berbicara tentang keris sakti, biasanya yang terbayang adalah keris sepuh. Keris yang berusia ratusan tahun. Keris yang lahir pada masa kerajaan Nusantara. Pada masa itu, para empu bukan sekedar pandai besi. Mereka adalah perajin sekaligus spiritualis. Nama-nama seperti Empu Gandring atau empu legendaris lain sering disebut dalam berbagai kisah sejarah Jawa. Bahan keris yang mereka gunakan pun tidak biasa. Dalam banyak tradisi perkerisan, para empu memanfaatkan batu meteor yang jatuh dari langit. Secara ilmiah, logam meteor memang mengandung unsur nikel yang tinggi. Ketika ditempa berlapis-lapis bersama besi dan baja, logam ini menciptakan pola pamor yang khas. Namun, bagi masyarakat Jawa masa lalu, kekuatan keris bukan hanya berasal dari logamnya, tetapi dari tujuan penciptaannya. Pada masa kerajaan, keris sering dibuat untuk menghadapi situasi hidup dan mati, untuk peperangan, untuk melindungi diri, atau bahkan untuk mengukuhkan legitimasi seorang raja. Setiap tempaan logam diiringi doa, setiap lipatan baja disertai tirakat, dan selama ratusan tahun, keris-keris itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melewati ratusan ritual, ratusan doa, dan ratusan kisah kehidupan. Inilah yang sering disebut sebagai energi kolektif. Keris sepuh bukan hanya benda, ia adalah saksi sejarah. Namun zaman berubah. Kerajaan-kerajaan Jawa telah lama runtuh, dan tradisi menempa keris terus berlanjut hingga masa modern. Keris yang dibuat setelah era kemerdekaan Indonesia sering disebut keris kamardikan. Sayangnya, keris jenis ini sering dipandang sebelah mata. Banyak orang menganggapnya hanya sebagai hiasan, tidak sakti, tidak berisi. Padahal, jika dilihat dari sisi teknis, keris modern justru sering memiliki kualitas yang sangat tinggi. Teknik metalurgi saat ini jauh lebih maju dibanding ratusan tahun lalu. Struktur logam bisa lebih kuat, detail ukiran bisa lebih presisi. Beberapa empu modern bahkan tetap menjaga tradisi lama. Salah satu empu besar pada era modern adalah Empu Jeno Harumbrojo. Dalam proses pembuatan keris, mereka tetap menjalankan tirakat, puasa, dan pemilihan hari baik menurut tradisi Jawa. Bagi sebagian orang yang memahami dunia esoteris, keris modern justru memiliki kelebihan lain. Ia adalah wadah yang masih bersih, belum membawa residu energi dari pemilik masa lalu, belum memikul sejarah panjang yang mungkin saja penuh konflik atau penderitaan. Energi yang dibawanya adalah doa baru dari sang empu dan niat baru dari pemiliknya. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Mana yang lebih sakti? Keris sepuh atau keris modern? Jika yang dicari adalah nilai sejarah dan aura masa lalu, keris sepuh memang sulit ditandingi. Ia membawa jejak ratusan tahun perjalanan manusia. Namun, pusaka tua juga membawa karakter yang kuat. Tidak semua orang cocok memilikinya. Dalam beberapa tradisi Jawa, hubungan antara pemilik dan pusaka harus selaras. Jika tidak, justru bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Sebaliknya, keris modern lebih seperti lembaran kosong. Ia belum membawa sejarah panjang.
Ia menunggu untuk diisi dengan perjalanan hidup pemiliknya sendiri. Disinilah makna kesaktian mulai berubah. Pada masa lalu, keris dianggap sakti karena kemampuannya melindungi dalam peperangan. Namun di masa sekarang, kesaktian mungkin memiliki arti yang berbeda. Keris yang sakti bukan lagi yang mampu menumbangkan musuh, melainkan yang mampu mengingatkan pemiliknya pada jati diri, mengingatkan pada tata krama, mengingatkan pada tanggung jawab sebagai manusia. Baik keris yang ditempa pada abad ke-14 maupun keris yang dibuat tahun ini, keduanya bisa menjadi sifat kandel, sesuatu yang memperkuat hati pemiliknya. Pada akhirnya, besi tetaplah besi. Yang membuatnya menjadi pusaka adalah niat di baliknya. Keris kuno adalah warisan leluhur, saksi bisu perjalanan panjang kerajaan Nusantara. Sementara keris modern adalah jembatan agar tradisi ini tidak berhenti di masa lalu. Di tangan generasi hari ini, keris tidak hanya menjadi benda koleksi, ia tetap hidup sebagai bagian dari budaya Jawa. Dan mungkin kesaktian terbesar sebuah keris bukan pada logamnya, tetapi pada manusia yang memegangnya. Pada akhirnya, sebuah keris bukan hanya tentang bentuk, bukan hanya tentang usia, dan bukan pula tentang kekuatan yang terlihat. Ia adalah cermin dari siapa yang memegangnya. Dan di sanalah makna sejati sebuah pusaka hidup. Dalam video yang lain, ada juga cerita tentang rahasia keris, keris Diponegoro, keris Jenderal Sudirman, dan rahasia pusaka para tokoh Nusantara. Tonton video lainnya di channel ini. Jika kalian menyukai konten misteri dan sejarah Indonesia, jangan lupa subscribe Belajar AIYUX dan Silam Kelana yang fokus pada sejarah Kerajaan Nusantara. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Di setiap peradaban tersimpan cerita tentang masa lalu manusia. Sejarah, fakta dunia, dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun kini, sebuah cara baru hadir untuk menghidupkan kembali kisah-kisah itu. Dengan kekuatan artificial intelligence, masa lalu tidak hanya diceritakan, tetapi juga divisualisasikan kembali. Di channel ini, sejarah bertemu teknologi. Cerita lama menemukan bentuk baru, dan pengetahuan hadir dalam pengalaman yang lebih hidup dan imersif. Inilah tempat di mana kita belajar, mengeksplorasi, dan berimajinasi bersama. Selamat datang di Belajar AIYUX, tempat sejarah bertemu teknologi.